Ya saudara, kasih Tuhan begitu besar untuk kita. Dia yang selalu menyertai kita setiap hari demi hari. Dan tak pernah terlepas pandangannya kepada kita satu detik pun tidak pernah. Mari sekarang kita mau bawa hati kita dengan sungguh-sungguh. Kita mau menyembah. The sun comes up, it's a new day dawning. It's time to sing your song again. Whatever may pass and whatever lies before me, let me be singing when the evening comes. Bless the Lord, oh my soul, worship His holy name. Sing like never before, oh my soul, I worship Your holy name. You're rich in love and you're slow to anger. Your name is great and Your heart is kind. For all Your goodness I will keep on singing. 10,000 reasons for my heart to find. Bless the Lord, oh my soul, worship His holy name. Sing like never before, oh my soul, I worship Your holy name. And on that day when my strength is failing, the end draws near and my time has come. Still my soul will sing Your praise unending. 10,000 years and then forevermore. Bless the Lord, oh my soul, worship His holy name. Sing like never before,
Ya saudara, dengan semangat yang lebih tinggi lagi, mari kita mau pujikan untuk Tuhan kita karena kasih-Nya yang begitu besar yang telah menyelamatkan kita dari dosa. Mari sekarang kita mau naikkan syukur dan puji Dia, Tuhan kita. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu, menari, memuliakan-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau beri, dan kini hanya untuk-Mu. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu, menari, memuliakan-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau beri, dan ini hanya untuk-Mu. Ku naikkan syukurku, ku naikkan syukurku. Ku tak akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu, menari, memuliakan-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau beri, dan kini hanya untuk-Mu. Takkan berhenti memuji, meninggikan selalu, menari, memuliakan-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau beri, dan kini hanya untuk-Mu. Hidup yang Kau beri, dan kini hanya untuk-Mu. Ya saudara, sadar nggak sadar? Dalam setiap hari kita ini, kalau begitu banyak masalah, bahkan sampai kadang membuat kita capek, lelah. Tapi satu hal yang tetap pasti yaitu saudara, bahwa Tuhan selalu menyertai kita dalam situasi dan kondisi apapun, bagaimanapun dan kapanpun. Mari sekarang kita mau bawa hati kita mau menyembah Dia sebelum kita menaikkan beberapa pokok doa. Dalam kesesakanku, Kau beri kedamaian-Mu. Dalam keraguan, ku temukan wajah-Mu. Karena pengorbanan-Mu, Kau jadikanku baru. Sungguh ku terkagum, amanku di dalam-Mu, Yesus. Kau membuatku sesuai rencana-Mu. Kau memegang setiap musim hidupku.
Tuhan, pada hari ini kami datang di hadapan-Mu ya Tuhan. Kami ingin menyerahkan ya Tuhan apa yang ada dalam hati kami ya Tuhan. Kami ingin berdoa ya Tuhan, terutama untuk negara ini. Tuhan, kiranya Engkau yang sertai setiap orang yang bekerja di bidang pemerintahan. Engkau yang sertai mereka satu persatu. Engkau yang beri hikmat dan kebijaksanaan untuk mereka, untuk membangun negara ini agar lebih maju lagi ya Tuhan. Tuhan, kami juga percaya Tuhan Engkau yang sanggup. Karena Engkau yang punya kuasa ya Tuhan, Engkau sungguh maha kuasa. Engkau yang sanggup ya Tuhan membalikan keadaan apapun, segampang membalikan tangan Tuhan. Tuhan, dan kami percaya Tuhan, Engkau yang akan selalu menyertai kami dalam apapun segala kondisi pergumulan kami. Apapun itu, bagaimanapun itu, walau terasa berat sekali Tuhan untuk kami, Engkau yang tahu Tuhan apa yang kami butuhkan, apa yang kami perlukan, dan Engkau yang pasti akan menyanggupkan kami. Engkau yang akan memberi kami kekuatan, dan Engkau yang akan mencukupkan kami ya Tuhan. Engkau yang tahu apa semua kebutuhan kami. Engkau yang akan selalu menemani kami dalam segala situasi kehidupan kami. Tuhan, saat ini kami datang ke hadapan-Mu Tuhan, dan dengan penuh keyakinan Tuhan, kami percaya bahwa Engkau akan selalu menyertai kami. Tuhan, kiranya dalam segala kondisi dalam hidup kami ya Tuhan, biarlah kami tetap bisa hidup di dalam-Mu ya Tuhan. Biarlah kami bisa memuliakan nama-Mu. Biarlah kami tetap selalu menjaga nama-Mu, hidup kudus ya Tuhan untuk-Mu. Dan biarlah semakin hari dengan segala percobaan yang kami alami Tuhan, kami bisa semakin bertumbuh, iman kami bisa semakin besar. Kami bisa semakin dekat dengan-Mu ya Tuhan. Ya Bapa, terima kasih atas semua penyertaan-Mu ya Tuhan. Dan biarlah seluruh doa ini Engkau yang jawab sesuai dengan rancangan-Mu. Terima kasih ya Bapa. Hanya dalam nama-Mu kami serahkan doa ini. Amin. Teman-teman, mari kita berdoa sebelum kita merenungkan bagian firman Tuhan.
Bapa yang surga, terima kasih untuk saat ini di mana kami boleh memuji Tuhan, dan saat ini kami akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Tuhan yang tolong setiap kami supaya kami boleh mengerti kebenaran firman Tuhan dan kami boleh belajar untuk melakukannya di dalam kehidupan kami. Berikan kami hati yang lembut untuk mendengar kebenaran-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. 5 Agustus 1984, 2 jam 24 menit 52 detik setelah pertandingan lari maraton wanita pertama dimulai, seorang bernama Joan Benoit berhasil menyelesaikan pertandingan. Namun sejarah bukan saja mencatat nama Joan Benoit, tetapi juga Gabriela Andersen Sies. Ia adalah seorang atlet lari dari Switzerland yang menyelesaikan pertandingan dalam urutan ke-37 dari 44 orang yang akhirnya berhasil menyelesaikan pertandingan. Ia masuk ke stadion dengan kondisi tubuh yang sudah lemah, dengan satu lengan yang sudah sangat lunglai. Ia sudah tidak dapat berlari karena ia melewatkan satu stasiun air terakhir. Petugas medis berusaha mendekati dirinya untuk memberikan pertolongan, tetapi dia berusaha menjauhi karena ia bisa didiskualifikasi. Ketika diwawancara, dia mengatakan, "Saya terus tetap berusaha untuk bergerak menuju garis akhir, karena saya tahu bahwa mungkin ini adalah kesempatan saya terakhir untuk saya bisa mengikuti sebuah perlombaan Olimpiade." Pesannya berlaku juga bagi kita, yaitu kita bukan saja bertanding dalam sebuah pertandingan maraton, tetapi kita bertanding dalam sebuah pertandingan iman. Kita bukan saja bertanding untuk sesuatu yang bersifat sementara, tetapi kita bertanding untuk sesuatu yang kekal. Bagaimana kita bisa terus berlari dan terus berlari sampai kepada akhirnya? Ibrani 12 ayat 14 mengatakan, "Berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan, sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun dapat melihat Tuhan." Kita semua ingin melihat Tuhan. Kita semua ingin mengalami Tuhan di dalam kehidupan kita, sekarang maupun ketika Ia datang kedua kalinya. Hanya pengikut Kristus yang sejatilah yang mengejar kekudusan. Dan apa ciri dari seorang yang mengejar kekudusan? Teman-teman, buat kita yang sedang kuliah, kita yang sedang belajar di rumah, kita mungkin pernah masuk ke satu kelas, kemudian kita sudah berniat untuk belajar, tapi karena jaringan, karena suara guru yang tidak jelas, karena hal-hal yang lain, akhirnya kita tidak bisa menangkap pelajaran dengan baik. Atau kita sudah belajar dengan mati-matian, tetapi hasilnya biasa-biasa saja, bahkan mungkin tetap jelek. Atau mungkin kita yang kerja, kita sudah mempersiapkan diri dengan sebaik-baiknya, kita sudah mengerjakan sesuatu dengan maksimal menurut kita, tetapi yang menjadi supervisor, yang menjadi bos kita, justru menanggapi dengan cacian, dengan sebuah kritikan, dan mungkin kita merasa kecewa, kita merasa sia-sia. Kita merasa kita sudah mengerjakan ini dengan maksimal, tetapi justru tidak ada pujian, mungkin tidak ada sesuatu yang kita harapkan. Setidaknya ucapan terima kasih. Mungkin ini juga yang ada di dalam pikiran orang di pendengar dari surat Ibrani. Mereka adalah orang-orang yang mungkin mengalami tekanan yang sulit. Mengapa? Karena mereka menjadi seorang Kristen. Mereka mengalami kesulitan yang begitu hebat dari pihak Yahudi. Agama Yahudi diterima oleh kerajaan Romawi, tapi orang Kristen dianggap dan sebagai pengacau, penyesat. Sehingga solusi yang mereka lakukan adalah berusaha untuk hidup seperti orang Yahudi. Hidup kembali kepada ajaran yang
sebelumnya, jika mereka sebelumnya adalah seorang Yahudi. Atau mereka memutuskan kembali kepada ajaran atau pagan, jadi menyembah kepada dewa-dewa. Dan tentu saja ini akan sangat memudahkan hidup mereka karena mereka diterima oleh lingkungan, orang-orang Yahudi di sekitar mereka, maupun oleh Romawi. Mungkin kita berpikir bahwa wah ini adalah jalan yang bagus, ini adalah jalan yang benar karena ini jalan tengah. Hidup seperti orang Yahudi meskipun sebenarnya kita Kristen. Hidup seperti seorang Yahudi tetapi hatinya adalah iman Kristen. Namun penulis pasal 1 sampai 10 ayat 18 untuk mengatakan bahwa Kristus adalah yang terutama, yang mau mengembalikan superioritas Yesus Kristus. Beberapa minggu yang lalu kita sudah mendengar penyampaian dari Ibrani mengenai Yesus yang adalah imam besar. Yesus yang adalah korban agar manusia dapat dibenarkan di hadapan Allah. Nah, kalau orang bisa benar di hadapan Allah melalui korban-korban, maka mengapa Yesus harus datang? Mengapa Yesus harus mati di atas kayu salib? Jika demikian, tentu ini adalah sesuatu yang berlebihan. Mengapa anak Allah harus datang ke dunia untuk mati di salib? Dan tentu jawabannya ini tidak sia-sia. Ini bukan suatu hal yang tidak berguna, tetapi ini memang ada sesuatu yang penting. Ini adalah suatu hal yang sangat mempunyai dampak bagi kita. Tapi kita seringkali menyanyiakannya. Kita seringkali melihatnya sebagai suatu hal yang tidak memiliki dampak bagi hidup kita. Kata sia-sia memang nggak terlihat langsung dari kata yang kita baca barusan, ayat 14, maupun di ayat 15 dan seterusnya. Tapi ketika kita melihat dari akar kata menjauhkan, ayat 15 mengatakan, jangan ada seorang pun yang menjauhkan diri. Kata menjauhkan ini lebih memperlihatkan kata menyanyiakan. Akar katanya berasal dari kata hustereo yang artinya kehabisan, tetapi ini juga suatu hal yang aktif. Sehingga seakan-akan itu suatu yang terus-terus digunakan atau dihabis-habiskan sehingga akhirnya sungguh-sungguh kehabisan. Di ayat ini yang dikurangi atau yang terus-terus digunakan adalah kasih karunia Allah. Di Ibrani 4 ayat 1 dikatakan, diterjemahkan menjadi kata ketinggalan. Isinya adalah ketinggalan untuk masuk ke tempat perhentian meskipun janji Tuhan tetap berlaku. Jadi yang menghabiskan kasih karunia ini dapat berakibat kepada tidak masuk ke dalam suatu tempat perhentian. Teman-teman, ini bukan bicara tentang keselamatan yang bisa hilang. Keselamatan tidak bisa hilang. Itu jelas dikatakan di Yohanes 10 ayat 28. Tetapi kita bisa memboroskan atau terus mengurangi kasih karunia sampai kita merasa kita tidak lagi mengalami kasih karunia itu. New Living Translation memberikan satu terjemahan yang bagus untuk ayat pasal 4 ayat 1, yaitu fail to experience it. Gagal untuk merasakan, untuk mengalami kasih karunia itu. Kasih karunia diberikan supaya kita mengalami Allah. Kasih karunia diberikan supaya kita bisa mengenal Dia dan hidup dalam kekudusan. Tetapi kita sebaliknya justru menggunakan kasih karunia kita yang membuat kita akhirnya malah tidak mengalami Allah. Kita mungkin mencampur aduk kebenaran firman Tuhan dengan kebenaran yang kita anggap benar. Atau kita mencampur aduk kebenaran, kasih karunia itu dengan usaha-usaha kita untuk menyelamatkan diri kita sendiri. Teman-teman, ini adalah suatu hal yang menyesatkan. Kasih karunia Allah tidak bergantung pada manusia. Kasih karunia Allah sepenuhnya bergantung kepada Allah. Karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu, tetapi itu pemberian Allah.
Gereja Tuhan yang benar tidak akan menyia-nyiakan kasih karunia. Jangan sampai kita tertinggal untuk menerima janjinya yang pasti. Kita akan mengalami pengudusan. Dan itu berarti pasti kita akan melihat Allah. Bagian kita adalah jangan kita terus menyia-nyiakan keselamatan tetapi menghidupinya. Teman-teman, berita yang baik adalah tahun ini vaksin ditemukan. Mungkin ada beberapa yang sudah vaksin, kita bersyukur sudah boleh ada vaksin yang ditemukan. Tapi mungkin bagi kita akan aneh jika ada seseorang yang akhirnya sudah divaksin, kemudian datang ke sebuah rumah sakit, melepas masker, berbicara dengan seorang pasien yang menderita COVID. Tentu saja ini hal yang aneh, yang menurut kita nggak mungkin lah ada orang yang demikian. Tetapi mungkin kita bisa akhirnya setelah vaksin kita dapatkan, kita justru tidak mengikuti protokol. Kita justru hidup dengan lebih bebas dan tidak melakukan bagian kita. Apa bagian kita? Yaitu kita menjaga dan tetap menggunakan masker, tidak terus-terus berkeliaran, dan sebagainya. Tujuan dari ditemukan vaksin adalah sesuatu hal yang baik. Tetapi itu bisa jadi hal yang buruk ketika akhirnya itu justru mematikan atau membuat kita terkena COVID. Tujuannya adalah menyelamatkan, tetapi kemudian mematikan. Itulah yang dapat kita lakukan dengan keselamatan. Kita bisa menyia-nyiakan keselamatan. Tapi memang dalam hal keselamatan kita percaya bahwa Allah tahu apa yang Dia lakukan dengan tepat. Sehingga tidak mungkin menjadi hal yang sia-sia. Dan itulah sesuatu yang terbaik. Rencananya tidak bisa digagalkan dan hasilnya sudah terjamin. Lalu bagaimana? Apa yang bisa kita lakukan dengan kehidupan kita? Mungkin kita yang sudah 1 tahun ibadah di rumah, kita sudah mulai mengalami kejenuhan. Mengapa harus ibadah online? Mungkin ada yang pikir bahwa daripada ibadah sendiri, mending aku kerja tugas, mending aku istirahat, mending aku melakukan hal yang lain. Teman-teman, aku ngomong ini bukan berarti aku nggak bergumul. Aku juga bergumul dengan ibadah online. Tetapi Ibrani sekali lagi mengingatkan bahwa janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah, tetapi semakin giat melakukannya. Ibadah adalah undangan Allah kepada kita. Ibadah adalah satu kesempatan yang Tuhan berikan. Tidak semua orang punya kesempatan untuk beribadah, termasuk hari ini ibadah online. Mungkin kita merasa aku punya jaringan internet, aku punya gadget, aku punya laptop. Teman-teman, tapi kita tidak mempergunakannya. Kita justru merasa itu semua kesanggupan kita. Tapi sungguhnya itu adalah pemberian Allah. Ibadah adalah ditujukan untuk kita bisa mengalami Allah. Ibadah ditujukan untuk kita bisa bertemu dengan Allah. Ini bukan ibadah yang berbicara tentang harus jam berapa. Ini bukan bicara tentang apakah harus pakai baju yang rapi dan sebagainya. Bukan tentang offline dan online, tetapi ini terutama tentang hati. Hati yang terus mau mengejar kekudusan, mengejar arah, yang diberikan supaya kita dapat melihat Allah dengan tidak menyia-nyiakan pemberiannya. Apa ciri lagi dari seorang yang mengejar kekudusan? Teman-teman, salah satu komunitas di mana saya bertumbuh adalah komunitas yang punya tagar, jangan jalan sendirian. Tentu saja ini adalah sebuah tagar yang jarang kita dengar atau mungkin sering kita dengar. Sampai kita tidak lagi mengerti apa artinya. Itu jalan sendirian. Mungkin ada di antara kita yang sudah punya pasangan, kita menjalani hari-hari bukan sendirian tetapi berdua. Dan mungkin ada di antara kita yang akhirnya menjalani waktu itu sendirian dan kita rindu menemukan seseorang yang kepadanya kita bisa berjalan bersama. Setidaknya inilah bukti kecil begitu ya, bahwa kita ini membutuhkan orang lain. Manusia tidak bisa sendirian. Ini juga yang disebut di ayat 14 yang berkaitan dengan damai. Damai dengan semua orang. Semua orang bukan berarti setiap orang, tetapi semua orang di dalam satu tubuh. Kita dipersatukan di dalam Yesus Kristus menjadi satu tubuh.
Sehingga setiap keputusan orang-orang yang percaya, terutama misal di Ibrani ini, yang dituliskan kepada orang-orang di Ibrani adalah suatu keputusan yang seharusnya tidak dipikirkan sendirian, tapi ada sebuah keputusan yang berdampak kepada orang-orang yang lain. Itulah bentuk kehidupan komunitas. Mereka tidak seharusnya memilih kenyamanan dengan meniru kehidupan Yahudi. Mungkin itu akan memudahkan hidup mereka, hidup salah satu orang, tetapi tidak dengan yang lain. Pentingnya pengejaran kekudusan juga terlihat semakin jelas di ayat 15, yaitu berkaitan dengan akar yang pahit. Pertumbuhan akar yang pahit dapat mencemari orang lain. Pasal 10 ayat 19 sampai selesai menyatakan tentang pentingnya terus bertahan di dalam iman, terus berlari, terus tekun berjuang di dalam iman. Mungkin di antara mereka sudah ada yang mulai meninggalkan gereja. Seorang penafsir mengatakan ada beberapa orang-orang yang sudah tidak lagi beribadah karena tekanan yang begitu sulit. Sehingga perintah ini, bicara tentang akar yang pahit ini, tentu sangat penting. Akar yang pahit dapat dikaitkan dengan kepahitan karena perbuatan orang lain dan trauma masa lalu. Hal ini mungkin bisa menjadi sesuatu yang dimaksudkan di sini. Tapi merujuk kepada Ulangan 29 ayat 18, yang disebut dengan akar yang menghasilkan racun adalah orang-orang yang hatinya akhirnya berpaling dan meninggalkan Tuhan dan berbakti kepada Allah bangsa lain. Mereka tetap mengatakan, aku akan selamat meskipun aku tetap berlaku degil. Bukan malah berbalik kepada Allah dari kedegilannya, tetapi kukuh dalam dosanya. Seakan-akan penulis mengatakan bahwa jangan sampai ada orang yang demikian. Karena orang yang demikian dapat mencemari yang lain. Cemar adalah lawan dari kekudusan. Sehingga orang yang mengejar kekudusan akan mencegah sesuatu yang mencemari itu. Paulus kepada pesannya kepada jemaat di Korintus mengatakan, jangan kamu sesat, pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Paulus sadar bahwa pergaulan buruk dapat merusak moral yang baik. Beberapa penafsir mengatakan bahwa akar yang pahit ini bukan terjadi secara langsung. Orang yang demikian bukan secara langsung dia mengambil keputusan untuk berbuat demikian atau memilih secara rasional. Tetapi dimulai dengan mengizinkan, mengabaikan teguran, perlahan-lahan hingga akhirnya itu mengakar kuat di dalam hatinya. Akar pahit ini dapat dimulai dari konflik dalam komunitas ataupun pengajaran yang menyimpang yang ada di dalam. Tetapi juga penderitaan, tekanan dari luar yang terus menghimpit. Tidak heran jika penulis Ibrani juga pembacanya mengajak semua orang yang hidup di dalam komunitas untuk mengejar kekudusan dan kedamaian dengan semua orang. Sehingga akar yang pahit itu bisa dicegah dan tidak mencemari iman, kasih, dan pengharapan dari jemaat yang lain. Teman-teman, ada banyak hal di dunia ini yang bisa menular. Selain penyakit, menguap adalah sesuatu hal yang menular. Sebuah riset yang berjudul A Neural Basis for Contagious Yawning menyatakan bahwa kemampuan kita mencegah diri kita untuk tidak menguap ketika orang lain menguap itu terbatas. Dan dorongan untuk menguap itu akan semakin besar ketika kita berusaha untuk tidak menguap. Hal ini menarik teman-teman. Karena secara natural, manusia punya kecenderungan untuk menularkan sesuatu. Jika demikian, apa yang kita tularkan dengan komunitas kita? Apa yang kita tularkan dengan sekitar kita? Itu akan sangat penting.
Ketika kita hanya memikirkan diri kita sendiri, lingkungan kita akan berlaku yang sama. Begitu juga dengan sikap kita yang hanya peduli pada diri kita sendiri. Akhirnya kita tidak sadar bahwa diri kita pun menyebabkan penularan. Gereja adalah tubuh Kristus. Kita dipanggil bukan untuk menjadi satu individu saja, tetapi sebagai satu tubuh. Gereja, meskipun demikian, bukan berisi orang yang sempurna. Gereja bukan berisi orang-orang yang tidak lagi berdosa, tetapi gereja adalah kumpulan orang berdosa, tetapi yang sudah melihat dan mengalami kasih Allah di dalam hidupnya. Orang demikian akan terus menjalani proses pengudusan. Kegagalan, kejatuhannya itu dapat mempengaruhi orang lain. Karena itu penting untuk kita terus menjaga dan berjalan bersama. Mengapa? Karena kegagalan dan kejatuhan itu bisa ditolong secepatnya. Bahkan mungkin dicegah. Kita yang tersesat bisa segera dibawa kembali ke dalam komunitas. Kita bisa berjalan ke arah yang salah tanpa pernah tahu bahwa kita bertentangan dengan firman Tuhan. Yang dapat kita lakukan hari ini adalah melihat orang-orang di dalam gereja, di dalam komunitas kita, sebagai tubuh kita. Dengan demikian ketika kita mengalami kesulitan, kita mencari pertolongan. Dan pertolongan itu kepada sesama anggota tubuh Kristus. Dan masing-masing kita sebagai anggota tubuh Kristus juga memiliki kerinduan untuk memberikan pertolongan yang sama. Jadi kita bisa menghidupi tagar jangan jalan sendiri. Melalui grup kelompok kecil, melalui komunitas di gereja, sehingga tidak ada seseorang yang akhirnya menjadi akar pahit, yang akhirnya bisa mencemari yang lain. Memang gereja bukan ada supaya setiap orang berjalan sendiri, tetapi untuk berjalan bersama, mengalami Allah. Apalagi ciri dari seorang yang mengejar kekudusan. Di bagian yang terakhir, kita melihat bahwa ada kisah tentang Esau. Teman-teman, kekudusan itu kita selalu identikan dengan boleh atau tidak boleh. Apakah orang Kristen boleh merokok? Apakah orang Kristen boleh bertato? Apakah orang Kristen boleh ke diskotik atau minum bir? Dan pertanyaan-pertanyaan yang lain yang berkaitan dengan boleh dan tidak boleh. Apakah memang kekudusan hanya berbicara tentang boleh dan tidak boleh? Dan bahkan mungkin seringkali pertanyaan kita itu mengindikasikan keinginan kita. Mungkin kalau itu boleh, aku mau coba. Orang Kristen waktu itu punya alasan untuk mencampur aduk pemahaman mereka, yaitu praktik Yahudi dengan kekristenan. Dan keputusan kembali kepada ajaran yang lama itu ada suatu keputusan yang sangat memudahkan dan memberikan kenyamanan, bahkan kerelevanan dengan kehidupan mereka. Tetapi tanpa menempatkan Kristus di pusat kehidupan mereka, bagi penulis Ibrani, campuran tersebut bukanlah iman Kristen sama sekali. Itu adalah sebuah bentuk penyangkalan iman. Disebutkan di sini di ayat 15, supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia. Dan ayat 16, janganlah ada orang yang menjadi cabul atau yang mempunyai nafsu yang rendah seperti Esau. Kata nafsu yang rendah itu adalah dari kata bebelos, yang artinya adalah penyembahan atau pemujaan pada sesuatu yang seharusnya sakral, tetapi kemudian direndahkan. Sedangkan kata cabul atau porno atau pornos yang berarti adalah menjual diri, menggunakan sesuatu yang dimiliki dengan cara yang tidak tepat demi keuntungan sesaat. Jadi kita bisa melihat ini ada dua hal yang
saling berkaitan. Yang satu melihat sesuatu yang sakral direndahkan, sedangkan sesuatu yang netral, sesuatu yang seharusnya baik, tetapi digunakan dengan cara yang tidak tepat. Esau dengan pikiran dan nafsu yang rendah lebih memilih untuk membuang hak kesulungannya daripada menerimanya. Hak kesulungan adalah suatu berkat yang mungkin tidak terlihat sekarang, terlihat saat itu. Tetapi dia memilih sesuatu yang terlihat dan memuaskan sekarang. Penulis melanjutkan bahwa Esau akhirnya menyadari betapa berharganya hak kesulungan. Ia mau berkat itu, namun ia ditolak. Allah bukan tidak membiarkan Esau bertobat. Allah hanya mengizinkan Esau memperoleh akibat dari perbuatannya yang merendahkan hak kesulungan. Ia perlu bertobat, tetapi ia tidak bertobat. Ia hanya menyesali dengan mencucurkan air mata, namun tidak menyadari kesalahannya. Ia telah menyembah berhala, yaitu kepuasan perutnya, lebih daripada pemberian Tuhan. Paulus mengatakan di 1 Korintus 6 ayat 9-10 bahwa orang cabul, penyembah berhala, tidak masuk dalam kerajaan Allah. Paulus menegur mereka yang mengatakan sudah memberi diri disucikan, seharusnya tidak mengikuti hawa nafsunya. Orang yang demikian secara sengaja tidak menyadari kesalahannya. Duka cita yang benar seharusnya menghasilkan pertobatan dan membawa keselamatan. Itu yang dikatakan 2 Korintus 7 ayat 10. Maka dari itu kita dipanggil untuk mematikan dalam diri kita segala sesuatu yang duniawi dan mempersembahkan hidup kita sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Hidup kita telah dimerdekakan dari dosa. Dosa tidak lagi berkuasa atas hidup kita. Maka dari itu anggota tubuh kita serahkan menjadi hamba Allah dan melakukan kebenaran. Yesus adalah teladan sempurna dari ini. Ia adalah Allah, tapi ia datang sebagai manusia yang merendahkan diri sampai mati di atas kayu salib. Ia menjadi manusia seutuhnya, dicobai, namun tidak berbuat dosa. Ia menjalani kehidupan sebagai utusan Allah yang melakukan apa yang menjadi kehendak Bapanya yang telah mengutusnya. Yesus mengatakan, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku. Meskipun Ia adalah Allah yang mengosongkan dirinya dan taat sampai mati. Ia bergumul di Taman Getsemani itu. Jika cawan ini boleh lalu, biarlah cawan ini lalu. Tetapi bukan kehendakku, melainkan kehendakmu. Maka dari itu Allah sangat meninggikan Dia dan mengaruniakan nama di atas segala nama. Sehingga semua lidah akan mengaku, Yesus adalah Tuhan, bagi kemuliaan Allah Bapa. Kehidupannya bahkan sampai kematian dan kebangkitannya menyatakan bahwa tanpa kehidupan yang mengendalikan, menundukkan kehendak kita tidak dapat melihat dan mengalami Allah. Teman-teman, menjalani kehidupan yang menundukkan hawa nafsu bukanlah hal yang mudah. Aku pribadi adalah orang yang juga bergumul dengan hal ini. Dan mungkin setiap kita yang mendengar saat ini. Aku adalah seorang yang mungkin Kristen dari sejak semula. Namun, itu nggak menjamin. Ketika umur 4 SD, itu ada momen pertobatan pertama. Tapi perjalanan itu baru saja dimulai. Ya, pertobatan seorang anak kelas 4 SD mungkin bukanlah suatu hal yang wah. Tapi justru di umur itulah pergumulan itu justru muncul.
Dan setelah 7 tahun, aku menyadari betapa aku bisa hidup sebagai orang yang menyembah berhala, mencampur aduk kekristenan dengan kehidupan yang merusak. Mungkin aku bisa melayani dan tampak rohani, dan bahkan tidak ada orang yang tahu. Namun ketika mengingat perjalanan kehidupan ini, firman Tuhan ini sungguh benar. Kekudusan bukanlah sebuah opsi, karena hanya dengan kekudusan kita dapat melihat Allah. Kita dapat melihat Tuhan. Aku nggak tahu apa yang Tuhan kerjakan di dalam 7 tahun itu. Aku percaya Tuhan melakukan banyak hal. Tetapi yang aku tahu sejak hari itu, dosa yang bersembunyi itu terus berusaha membuat aku menutupi diriku dengan berbagai hal. Dan menjadi terbuka adalah proses pemulihan. Menjadi terbuka adalah awal dari pemulihan. Aku semakin melihat tangan Allah yang menopang hidupku. Dan bahkan panggilanku hari ini. Tuhan sedang mengerjakan sesuatu dalam hidupku dan hidup kalian. Kehendak Allah adalah supaya kita tidak hidup bagi diri kita sendiri, tetapi bagi Dia yang telah memberikan nyawanya untuk kita. Kiranya kehendak Allah ini juga menjadi kerinduan kita, sehingga akhirnya kita bisa melihat Allah yang besar, mengalami Dia yang sudah menopang kehidupan kita, termasuk di dalam mengejar kekudusan. Teman-teman, kekudusan bukan hanya tentang boleh dan tidak boleh, tentu saja. Ini tentang mengendalikan apa yang kita inginkan. Seringkali itu bukan sesuatu hal yang buruk, itu bukan sesuatu hal yang merusak, itu bukan sesuatu yang dosa. Tetapi seringkali kita membiarkan diri kita ini mengingini banyak hal. Keinginan kita bisa karena kekerasan hati kita. Keinginan kita bisa karena kita tidak percaya kepada Dia. Keinginan kita bisa karena pemberontakan kita kepada firman-Nya. Dan bisa jadi karena ketidakpercayaan dan keraguan kita. Tidak ada solusi yang lebih baik daripada memiliki waktu untuk merenungkan firman Tuhan. Firman-Nya hidup dan akan menolong kita membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Apa yang menjadi keinginan kita, kita uji di dalam kebenaran firman Tuhan. Mengejar kekudusan nyata dimulai daripada menundukkan keinginan di bawah kebenaran firman Tuhan dan berserah kepada Roh Kudus. Teman-teman, kekudusan itu bukan opsional. Tanpa kekudusan kita tidak dapat melihat Allah. Tanpa mengejar kekudusan kita akan hidup dengan menyia-nyiakan keselamatan. Tanpa mengejar kekudusan kita hanya akan berfokus kepada diri kita sendiri. Sedangkan kita dipanggil sebagai sebuah komunitas, sebagai satu tubuh. Dan semuanya itu akan berujung kepada kita terus menuruti hawa nafsu kita, keinginan-keinginan kita, daripada kita menundukkannya. Maka respon kepada kebenaran ini tidak lain dan tidak bukan adalah kejarlah kekudusan itu jika kita ingin mengalami Tuhan, jika kita ingin melihat Tuhan. Kekudusan bukan berbicara tentang kehidupan tanpa dosa. Namun kita terus ada di tengah dunia berdosa. Kita tetap berbuat dosa. Namun kabar baiknya adalah Allah itu setia dan adil. Sehingga kasih karunia-Nya yang besar menerima dan mengampuni kita ketika kita mengaku dosa kita. Yesus Kristus telah menjamin bahwa tidak ada seorang pun yang telah diserahkan Bapa kepadanya yang pada akhirnya tidak dapat melihat Allah. Dan Roh Kudus yang tinggal di dalam hati kita akan terus-menerus mengerjakan pengudusan melalui kebenaran firman Tuhan yang kita baca, yang kita dengar, dan kita lakukan dalam hidup kita. Kejarlah kekudusan dan alamilah Tuhan. Amin.
Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, terima kasih ketika kami boleh mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kau mengingatkan setiap kami bahwa tanpa kekudusan tidak ada seorang pun dapat melihat Tuhan. Tuhan, tolong setiap kami di dalam perjalanan kami mengikut Engkau. Kami rindu mengalami Engkau di dalam kehidupan kami. Sehingga tolong kami untuk terus boleh mengejar kekudusan itu hari lepas hari. Roh Kudus yang kiranya terus memampukan kami untuk kami boleh berjalan mengejar kekudusan itu bukan seorang diri, tetapi bersama-sama dengan tubuh Kristus. Dengan gereja, dengan komunitas yang Tuhan tempatkan di sekitar kami. Terima kasih ya Tuhan. Kami sungguh bersyukur untuk firman Tuhan hari ini. Dan ajak kami untuk melakukannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya saudara, dengan bangkit berdiri dan dengan segenap hati kita, mari kita ikrarkan pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati. Naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana yang akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Teman-teman, di akhir ibadah ini kita mau bangkit berdiri, kita mau berdoa bersama. Bapak yang surga, terima kasih untuk saat ini di mana kami boleh beribadah kepada Engkau. Terima kasih untuk setiap anugerah Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur untuk teman-teman yang boleh melayani. Kami bersyukur untuk kami yang boleh mengikuti ibadah ini ya Tuhan. Kami saat ini memohonkan berkat daripada Tuhan. Kiranya Tuhan yang penuh kasih itu memberikan kami satu hati yang terus boleh menjalankan kebenaran firman Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami terus boleh melihat kepada Yesus Kristus sebagai teladan kehidupan setiap kami. Dan kami boleh berjalan di dalam terang pimpinan Roh Kudus untuk hidup setia kepada firman Tuhan. Amin. Silakan duduk, ibadah kita selesai. Tuhan Yesus memberkati.